Saya izin presentasi ya, Bapak Ibu. Saya izin membagikan layar saya. Oke, baik Bapak Ibu sudah muncul belum di layar Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, mungkin bisa disimak hari ini yang akan kita bahas. Yang pertama adalah persiapan pengimbasan, kemudian yang kedua adalah persiapan ujian. Nanti kalau di tengah-tengah Bapak Ibu mau apa namanya mau bertanya langsung aja ya, langsung aja di maksudnya di mm-mm, gitu ya. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah kita udah memasuki minggu keempat, artinya minggu terakhir ya, di mana minggu keempat itu ada dua hal penting yang harus kita lakukan. Yang pertama itu persiapan pengimbasan, kemudian yang kedua adalah persiapan ujian. Nah, sekarang kita bahas dulu untuk persiapan pengimbasan. Ini semuanya sudah ada di classroom Bapak Ibu di minggu keempat ya, Pak Bahru ya? Di, di minggu keempat, jadi Bapak Ibu kalau dibuka nanti saya kembali dulu. Jadi kalau Bapak Ibu buka di sini, kalau saya di minggu ke-9 ya. Disilakan Bapak Ibu, yang pertama adalah baca panduan pengimbasan. Dibaca. Udah ada yang baca? Udah ya. Pak Bahru udah hatam ya Pak Bahru ya? Apa tuh di balada teh apa? Nah, kalau Bapak Ibu kalau dibuka panduannya itu bentuknya Google Doc ya. Nah, sekarang gini, Bapak Ibu tentukan dulu ya, Bapak Ibu itu mau pengimbasannya ke siapa? Mau ke admin belajar kah? Admin di sini adalah yang memegang admin di sekolah ya, bisa TU, bisa kepala sekolah ya, atau mau guru, guru belajar ID atau mau ke siswa. Mangga, dipilih dari sekarang. Nah, kalau kalau saran dari saya, kalau untuk guru itu kayaknya seluruh Pandeglang itu hampir rata-rata sudah mengikuti diklat belajar ID, betul nggak Bapak Ibu? Iya, jadi karena nanti harus mengisi daftar hadir di mana di situ memasukkan email ya, dan emailnya itu tidak bisa digunakan 2 kali ya. Jadi saran saya Bapak Ibu langsung saja mengimbas ke peserta, ke siswa ya, ke siswa. Nah, jadi yang pertama ini membaca panduan, ini udah ya membaca panduan, Bapak Ibu membaca panduan, ini dibaca langsung ini ya. Jadi langsung kalau mau ke siswa, langsung Bapak Ibu cari yang di sini di tabelnya yang siswa belajar ID. Nah, di sini ada materinya, udah disiapin. Daftar hadirnya ada, slide presentasinya ada, ya, template sertifikatnya ada. Nah, menurut saya kalau Bapak Ibu, kalau ke siswa, kira-kira butuh sertifikat nggak siswa? Heeh. Kalau butuh, mangga, ya di sini tinggal dibuka aja template-nya, ya, udah ada tuh template-nya, tinggal nanti Bapak Ibu diedit, bisa diedit ya, nanti ini ada eksis, Bapak Ibu buka dulu ya, buka dulu, kayak gini cara ngeditnya ya. Kalau ke siswa mah bisa manual diketik namanya atau kalau siswanya banyak kan 50 ya, bisa pakai AutoCAD yang disambungin itu nanti ada video tutorialnya. Nih, dari caranya ini kan bikin buka file buat salinan dulu. Ya, jadi file terus buat salinan. Udah ya, itu ya sertifikat ya, nggak usah kita panjang lebar. Kemudian, nah yang paling penting itu Bapak Ibu, yang paling penting adalah bagaimana sih peserta pengimbasan Bapak Ibu itu bisa terhitung oleh Revo ya. Jadi terhitungnya itu nanti akan masuk ke data studio ya di setiap email siswa yang berhasil mengisi daftar hadir sampai finish, sampai terkirim ya, maka dia akan masuk ke data studio. Jadi misalkan ada 10 siswa yang udah ngisi daftar hadir sampai selesai, maka nanti di data studionya ada tuh nanti misalkan Pak Bahru udah 10, terus kayak gitu. Nanti saya akan cek di data studionya berapa peserta pembebasan Bapak Ibu yang sudah sampai selesai mengisi daftar hadir. Nah, kita lihat daftar hadirnya seperti apa. Nah, kita masuk sini dulu ya. Yang kedua, mengerjakan uji kompetensi daftar hadir. Nah, habis membaca panduan,
Kemudian Bapak Ibu tentukan tadi pesertanya mau siswa kan ya. Nah, yang kedua, langkah berikutnya adalah isi daftar hadir Bapak Ibu. Bapak Ibu pura-puranya menjadi seorang siswanya, tapi jangan sampai terkirim ya. Jangan sampai terkirim. Apa sih Bu maksudnya ngerjain ini? Biar Bapak Ibu tahu nanti kira-kira yang akan diisi oleh siswa tuh apa. Ya, jadi Bapak Ibu pura-pura dulu ngisi di sini pakai email Bapak Ibu. Ini saya ya, ada Mistri 12 bla 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 ya, Bas. Salah aja. Nama lengkap biasa ya, misalkan Ade. Ini nggak bisa ya, harus diisi guru.smp.belajar.id. Nah, ininya sama. Saya copy aja. Nah, sini ya. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Bapak Ibu masih mendengar suara saya? Nah, yang yang paling penting di sini adalah Bapak Ibu jangan sampai salah satu titik pun, satu spasi pun nggak boleh salah. Karena kalau biasanya anak-anak itu kan nggak teliti ya. Ketika memasukkan nama email Bapak Ibu di sini misalkan tadi email saya gitu ya. Di sini ada yang pakai titik tuh. Ada yang pakai spasi misalkan di sini. Nah, ini nggak bakal masuk ke email Bapak Ibu ke data studionya. Jadi ini benar-benar dicermati ketika anak-anak mengisi. Kalau bisa Bapak Ibu pantengin tuh satu-satu ketika memasukkan email Bapak Ibu. Karena sayang banget kalau sampai anak-anak udah ngerjain sampai akhir ternyata nggak kehitung. Kan udah capek-capek ya, ternyata nggak kehitung. Nah, kan lumayan. Nah, jadi ketika memasukkan email Bapak Ibu di sini sebagai trainernya, pastikan sudah betul. Kemudian asal sekolah tulis di sini. Terus kemudian kelasnya karena siswa ya, misalkan di sini kelas 7. Terus provinsinya dicatat misalkan Banten, kabupatennya Aceh Selatan. Jenjangnya SMP, kemudian berikutnya. Nah, di sini daftar hadir bukan sembarang daftar hadir Bapak Ibu ya, karena di sini daftar hadirnya sekaligus uji kompetensi. Jadi ada beberapa yang perlu diperkenalkan ke siswa ya. Nah, pertanyaannya, Bu Ade, email siswanya dapat dari mana? Gitu kan ya Bapak Ibu ya? Ya nggak? Ada yang kepikiran nggak sampai sekarang email belajar siswa tuh ada nggak ya gitu? Coba. Ada. Heeh. Nah, kalau yang menunggu password gimana tuh? Ada nggak kira-kira ini coba dari Pak Bahru, siapa lagi ini saya nggak bisa ngelihat ya. Pak Bahru, Bu Enong, kira-kira udah mencapai 50 belum siswanya email? Udah, udah ada datanya. Udah ada ya, alhamdulillah udah pada. Mm-mm. Pokoknya nanti kekurangannya ini. Kalau dari revonya memang diwajibkan 50 ya Bapak Ibu. Kalau untuk saya, saya kasih diskon bagi yang nggak bisa ya. Jadi Bapak Ibu maksimalkan sebisanya dulu aja. Semampunya dapat berapa. Nanti tinggal laporan ke saya, nanti insya Allah saya akan bantu gitu ya. Yang penting Bapak Ibu sudah benar-benar sudah berusaha melakukan pengimbasan gitu ya. Nah, kalau udah di sini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu ya. Oke. Nah, nanti nanti saya kasih tip and triknya dulu. Selanjutnya ke apa lagi tuh? Nah, mempersiapkan peserta pengimbasan. Tadi ya, silahkan Bapak Ibu, tadi kalau mau ke siswa, siswanya mau kelas berapa, mau hari apa, di mana, mau metodenya seperti apa. Misal, kalau saya itu kemarin di siswa kelas 9, karena kan siswa kelas 9 ya yang udah punya akun belajar ID. Dibagi ke dalam 3 kelas, 3 sesi. Itu saya masuk ke jam pelajaran saya. Misalkan jam pelajaran hari Senin itu ada siswa kelas 9A. Ya 9A sekitar 25 orang. Hari berikutnya 9B 25 orang lagi. Jadi pas mata pelajaran saya nyuruh anak-anak bawa HP. Ya, bawa HP kayak gitu. Nah, terus kalau udah disetting misalkan hari Senin sama Selasa anak-anak suruh bawa HP. Nah, tekniknya gimana, Bu? Ini langsung ke tips and tricksnya ya. Jadi Bapak Ibu boleh kalau ada infokus alhamdulillah ya kalau di sekolahnya ada infokus. Kalau enggak ini yang sulit. Soalnya nanti ngejelasin ke siswanya bingung ya. Kalau saya gini, Bapak Ibu, jadi siswa di kelas ya, di kelas udah pegang HP masing-masing. Yang pertama banget kalau memang ini belum diaktifasi akunnya ya, yang pertama banget itu minimal anak bisa aktifasi akun aja.
Bapak Ibu paham nggak maksudnya aktivasi di sini? Hmm. Nah, kalau kalau udah diaktifasi semua, alhamdulillah. Tinggal make berarti ya. Kalau belum diaktifasi, aktivasi ini maksudnya peserta itu bisa login untuk pertama kalinya dengan password yang baru dikasih oleh Kemdikbud. Kemudian diganti dengan password yang baru gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, kenapa Pak? Oh iya, yang bagian mana nih? Dari awal apa dari Waduh. Iya, Bapak, jadi tadi kita udah bahas peserta pengimbasannya itu kalau mau ke siswa, jadi tipsnya Bapak sediakan waktu di jam pelajaran Bapak. Misalkan saya kan tadi Senin 9A, maka saya menyuruh siswa 9A hari Senin itu untuk bawa HP, ya. Kemudian ada berapa orang tuh di 9A? Kan satu kelasnya itu sekitar 25 ke atas ya Bapak Ibu ya, kalau di SMP itu. Nah, jadi hari Senin saya fokus ke 9A dulu. Tipsnya, triknya, saya menggunakan Infokus, ya. Infokus. Nah, terus di sini nih, ngerjain ininya, ngerjain daftar hadirnya, karena nggak mau ribet ya, karena menurut Revo, kalau ke siswa, yang penting bisa aktivasi aja itu udah pengimbasan gitu. Ya, jadi kalau saya di sini langsung saya pakai Infokus memandu siswanya untuk mengerjakan daftar hadir ini bareng-bareng gitu ya. Jadi benar-benar udah kan tadi kalau yang di chat sebelumnya kan biodata ya. Biodata anak-anak biasa masukin email, terus nama, kelas seperti itu. Nah, di slide berikutnya, di halaman berikutnya, di form berikutnya, ini nih dipandu. Anak-anak, nih kalau ada jawab pertanyaan ini, aduh saya jadi ngajarin nggak bener ya. Bukan nggak bener juga, sambil bahas soal, jadi by uji kompetensi ya ininya pembahasannya. Jadi sambil mengerjakan soal, sambil dikenalkan juga. Misalkan nomor satu ini alat apa yang Anda gunakan untuk menulis esai? Kira-kira apa jawabannya? Jawabannya Google Dokumen. Nah, ini jawabannya Google Dokumen. Google Dokumen itu apa, Bu? Nah, ini nih. Kalian kalau punya HP atau laptop tinggal diklik aja titik 9. Google Dokumen itu ada di sini. Google Dokumen itu sama kayak Google Word, Google Word. Microsoft Word. Fungsinya untuk menulis esai. Jadi gitu saya materinya itu udah nggak ngelihat ke slide dari Revo. Jadi langsung basisnya dari uji kompetensi biar sekali dayung dua pulau terlampaui gitu. Jadi nggak perlu ngejelasin dua kali ke anak-anak. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kenapa? Mm-mm. Ke siswa yang hanya punya akun karena emailnya nanti yang akan dimasukkan ke tadi ke yang halaman pertama. Jadi kalau siswa belum punya akun nggak bisa. Mm-mm. Iya. Boleh nggak pakai email Gmail pribadi? Boleh pakai email Gmail pribadi, tapi nanti nggak masuk ke data studio Bapak Ibu. Gitu ya. Bagaimana Pak An? Sudah terjawab? Pak An apa Pak Bahru tadi yang nanya? Iya, Pak Bahru ya. Paham ya Pak Bahru ya? Jadi hanya siswa yang memiliki email belajar ID seperti itu. Kemudian nomor dua, nih anak-anak, nomor dua kalau ada pertanyaan, alat apa yang Anda gunakan untuk membuat survei? Nah, gitu. Jawabannya apa? Nih, jawabannya Google Formulir. Atau langsung Google Formulir itu apa? Jelasin lagi. Atau mau dibalik? Atau mau sistem induktif ya? Dibalik. Jadi Bapak Ibu pelajari dulu ini sampai selesai materinya apa aja dicatat, terus dijelasin secara sekilas-sekilas Google Doc apa, Google Slide apa gitu ya. Sekilas-sekilas baru nanti terakhir anak-anak bareng-bareng ngerjain uji kompetensinya. Sudah kebayang ya Bapak Ibu ya nanti bagaimana pengimbasannya? Jadi boleh dibalik, boleh ngerjain ujian baru dijelasin materinya, boleh ngejelasin materinya dulu secara sederhana